Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Baik? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu memasuki pada pembelajaran materi kita hari ini, Ibu akan cek kehadiran Ananda terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Ibu cek dulu ya. Aidil Abdi, Afifah Suhaila, Al-Fikri, Al-Hadi, Supriyadi, Sukri. Alhamdulillah Ananda hadir pada kesempatan kita kali ini ya. Dan yang Ibu harapkan untuk pembelajaran berikutnya Ananda juga bisa hadir semuanya seperti apa yang telah kita lakukan pada saat sekarang ini. Baiklah, selanjutnya sebelum Ibu memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengulas pembelajaran kita minggu lalu agar kita tidak lupa dengan pembelajaran kita minggu lalu ya. Baiklah, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Ya, Ananda Suhalila, silakan. Ya, Ananda betul. Pembelajaran kita minggu lalu yaitunya tentang Al-Quran. Baiklah, selanjutnya Ibu masuk kepada pembelajaran kita minggu lalu. Tapi sebelum Ibu masuk kepada pembelajaran kita, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitunya siswa atau Ananda semua mampu menjelaskan pengertian dari akidah ini. Yang kedua, siswa atau Ananda semua mampu menyebutkan dalil-dalil tentang akidah. Yang ketiga, siswa atau Ananda semua mampu menjelaskan dasar dan tujuan dari akidah tersebut. Baiklah, selanjutnya Ibu masuk kepada materi yang pertama yaitunya pengertian akidah. Pengertian akidah ini menurut bahasa yaitu yang berasal dari bahasa Arab yaitunya akidah, yang artinya sesuatu yang berbuhul atau tersimpul secara erat dan kuat. Jika disederhanakan dengan bahasa, akidah ini berarti ikatan, di mana kepercayaan atau keyakinan. Akidah ini berarti keyakinan dalam Islam. Sedangkan akidah ini menurut istilah yaitunya pandangan, pemahaman, atau ide yang diyakini kebenarannya oleh hati berdasarkan sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, apabila pandangan, pemahaman, atau ide yang diyakini kebenarannya oleh seseorang tersebut berdasarkan dan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis disebut akidah yang sahih, yaitunya akidah yang benar atau akidah yang Islami. Sebaliknya juga, akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, maka akidah tersebut disebut dengan akidah yang batil atau akidah yang salah di dalam akidah dan Islami. Baiklah, sebelum Ibu masuk kepada materi kita selanjutnya, apakah Ananda paham apa yang telah Ibu terangkan tentang pengertian akidah tersebut? Baiklah, sebelum Ibu masuk kepada dasar dan sumber akidah, Ibu akan ulang kembali untuk menjelaskan pengertian dari akidah tersebut.
Akidah ini menurut bahasa yaitu yang berasal dari bahasa Arab yang yaitunya akidah, yang artinya yaitunya sesuatu yang berbuhul atau tersimpul secara erat dan kuat. Jika disederhanakan dengan bahasa, akidah ini berarti ikatan, kepercayaan, atau keyakinan. Akidah ini berarti keyakinan dalam Islam. Sedangkan akidah menurut istilah ini ialah pandangan atau pemahaman, atau juga bisa disebut dengan ide yang diyakini kebenarannya oleh hati yang berdasarkan dan sesuai dengan ajaran yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, apabila pandangan, pemahaman, atau ide yang diyakini kebenarannya oleh seseorang, maka akidah ini sesuai dengan Al-Quran dan Hadis disebut dengan akidah yang sahih atau akidah yang benar dalam Islam. Sebaliknya, apabila akidah ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, maka akidah tersebut dikatakan dengan akidah batil atau akidah yang salah dalam Islam. Baiklah, selanjutnya Ibu masuk kepada materi yang kedua, yaitunya dasar dan sumber akidah, di mana Islam ini memiliki dasar akidah tersendiri yang berbeda dengan dasar akidah dalam agama lain. Dengan dasar akidah tersebut, seseorang dikatakan berakidah Islam atau mukmin. Dasar-dasar akidah ini termaktub dalam rukun iman yang 6, yaitunya yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini dilakukan dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada. Seseorang yang tidak melihat wujudnya atau mendengar suaranya untuk beriman kepadanya. Seseorang muslim harus mengetahui sifat-sifatnya, baik itu sifat wajib, jaiz, ataupun mungkin. Atau juga dapat dilakukan dengan mengenal asma Allah yang 99 yang tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, yaitunya iman kepada malaikat, di mana iman kepada malaikat ini ialah dilakukan dengan mempercayai bahwa malaikat itu benar-benar ada. Seseorang muslim yang mesti meyakini adanya malaikat, tidak pernah melihat wujudnya, mendengar suaranya, atau menyentuh zatnya. Perintah ini mengimani malaikat tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dan Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lainnya. Dan rasul-rasulnya dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Selanjutnya yang ketiga, yaitunya iman kepada para nabi dan rasul. Maksud iman kepada para nabi dan rasul ini ialah yang dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah itu benar-benar menurunkan rasulnya kepada suatu masyarakat tertentu untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Maka dengan siapa saja yang mengikuti rasul-rasul itu, maka dia akan memperoleh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, siapa yang mengingkari ajaran-ajaran dari rasul tersebut, maka dia akan tersesat. Yang keempat, yaitunya iman kepada kitab-kitab.
Maksud iman kepada kitab-kitab ini ialah iman kepada kitab Allah SWT ini dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah tersebut telah menurunkan kitab kitab kepada utusan-utusannya. Kitab ini merupakan pedoman, petunjuk kebenaran dan kebahagiaan untuk semua umat manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Keberadaan kitab-kitab Allah ini yaitu tertera dalam Quran surah Al-Hadid ayat 25. Selanjutnya, ibu masuk kepada iman kepada hari akhir dan hari-hari kiamat. Maksud iman kepada hari-hari kiamat ini ialah dengan mempercayai bahwa suatu hari kehidupan di semesta alam ini akan musnah. Selepas itu, manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar dan diputuskan ke surga ataupun ke neraka. Maka Allah berfirman terdapat dalam Quran surah Al-Infitar ayat 14-15. Selanjutnya ibu masuk kepada rukun iman yang keenam, yaitunya tentang iman kepada qada dan qadar, di mana iman kepada qada dan qadar ini ialah yang dilakukan dengan mempercayai bahwa Allah SWT ini telah menetapkan takdir manusia, baik itu yang buruk maupun takdir yang baik. Yang pertama, yaitunya qada. Qada ini merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Takdir dan ketetapan ini sudah diatur oleh Allah SWT bahkan sebelum Dia menciptakan semesta, berdasarkan firman-Nya dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22. Yang kedua, yaitu qadarullah. Qadar ini ialah realisasi dari qada itu sendiri. Artinya ialah ketetapan atau keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa atau qudrat dan qadirun atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jika qada ini ketetapan yang belum terjadi, maka qadar adalah terwujudnya ketetapan yang sudah ditentukan sebelum-sebelumnya. Baiklah, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitunya tujuan akidah. Di mana tujuan akidah ini ada 6. Yang pertama yaitunya melanjutkan akidah yang sudah ada sebelumnya. Akidah yang telah didakwakan oleh Nabi Adam alaihissalam dan oleh Nabi Muhammad SAW sama, yakni mempercayai Allah, malaikat dan lain-lainnya. Yang kedua yaitunya meluruskan akidah-akidah sebelumnya yang diselewengkan oleh para penganutnya, di mana umat para nabi sebelum Rasulullah SAW telah menyelewengkan dan menyimpang dari akidah yang benar, seperti keyakinan Nasrani bahwa Isa adalah Tuhan, atau seperti keyakinan Yahudi bahwa Uzair adalah anak Allah, di mana akidah ini meluruskan keyakinan bahwa keyakinan tersebut ialah salah Isa hanyalah seorang rasul dan Uzair adalah seorang hamba yang soleh. Tujuan yang ketiga yaitunya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitunya menjelaskan mana yang akidah yang benar dan mana akidah yang salah. Yang kelima yaitunya memberikan petunjuk dan pedoman kepada umat Islam. Yang keenam yaitunya memberikan dasar bagi amal-amal perbuatan. Baiklah, selanjutnya yaitunya kita masuk pada dalil akidah dan dasar tujuan dari akidah. Dalil akidah ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya kitab itu Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Jadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang beriman
percaya kepada yang gaib, yaitu orang-orang beriman percaya kepada yang gaib dan mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Selanjutnya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat dekatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah telah menyukai orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Selanjutnya terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 74 yang artinya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Baiklah, sepanjang yang Ibu jelaskan tadi, apakah Ananda paham apa yang telah Ibu sampaikan kepada Ananda tersebut? Paham? Kalau Ananda paham, Ibu akan membagi Ananda kepada 3 kelompok, yaitu untuk mendiskusikan dan menuliskan apa yang dimaksud dengan akidah, dasar dan sumber akidah, kemudian tujuan dari akidah. Baiklah, Ibu akan membagi kelompok Ananda tersebut. Kelompok yang di sana yaitu kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang di tepi kelompok 3. Duduk berkelompok ya. Setelah itu kita akan mendiskusikan apa yang telah Ananda diskusikan tersebut. Sudah siap? Baiklah. Selanjutnya silakan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan apa yang telah didiskusikan dari kelompok 1. Ya, benar. Anda benar sekali. Selanjutnya kepada kelompok 2. Ya, silakan. Ya, Anda benar. Pintar-pintar ya. Selanjutnya kepada kelompok 3, silakan. Ya, Anda juga pintar. Alhamdulillah, Ananda paham apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan materi dari Ananda semua. Materi yang pertama yaitunya pengertian akidah, di mana akidah ini ialah pandangan atau pemahaman ataupun ide yang diyakini oleh kebenarannya oleh hati yang berdasarkan atau yang sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, di mana dasar dan sumber akidah ini ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitunya iman kepada malaikat. Yang ketiga yaitunya iman kepada para nabi dan rasul. Yang keempat yaitunya iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir, hari-hari atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Selanjutnya, tujuan dari akidah ini yang pertama yaitu melanjutkan akidah yang sudah ada. Yang kedua, meluruskan akidah-akidah sebelumnya yang telah diseruangkan oleh para penganutnya. Yang ketiga, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
menjelaskan akidah, yang mana akidah yang benar dan mana akidah yang salah. Yang kelima, memberikan petunjuk dan pedoman kepada umat Islam. Yang keenam, yaitunya memberikan dasar bagi amal perbuatan. Selanjutnya, dalil akidah ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2-3. Yang kedua terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Dan yang ketiga yaitunya terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 74. Baiklah. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada siang kali ini, Ibu akan memberikan Ananda PR dan dikumpulkan pas jam pembelajaran Ibu besok. Tugas yang pertama yaitunya tolong Ananda jelaskan apa pengertian dari akidah tersebut. Yang kedua, sebutkan dasar dan tujuan dari akidah tersebut. Soal yang ketiga, yaitunya sebutkan atau tuliskan dalil-dalil tentang akidah tersebut. Kita hanya 3 soal ya. Dan yang Ibu harapkan Ananda semua bikin PR di rumah semuanya dan tidak ada yang mencontek. Bagi siapa yang ketahuan mencontek, maka akan ada hukuman tersendiri bagi Ibu. Baiklah, materi kita minggu depan yaitunya tentang akhlak. Ya, tentang akhlak. Maka Ananda semua belajar dulu dan pahami apa itu akhlak tersebut sebelum Ibu jelaskan minggu depan. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.